Saya kira yang kelima yang paling tidak kalah berbahayanya adalah mengubah konstitusi itu sendiri. Saya selalu mengatakan persis kalau mengubah konstitusi itu saya kira keniscayaan, ya. Tidak ada konstitusi yang tidak bisa berubah. Tetapi mengubah dalam kondisi sekarang itu seperti mengundang para petualang. Itu seperti dengan mempersiapkan kayak terbukanya kotak Pandora. Dugaan saya adalah berhasil atau tidaknya pemilu ini adalah seberapa berhasil mereka menggunakan agenda-agenda oligarki untuk mempengaruhi hasil pemilu. Semakin kuat kita menyiapkan perlawanan ini, jangan-jangan semakin kuat kesimpulan akhirnya mereka ya sudahlah tunda aja pemilu. Nah, yang ketiga, yang keempat, saya kira bagian dari proses penundaan pemilu selain merusak merusak KPU-nya, merusak penyelenggaranya, itu adalah merusak sistem yang ada. Makanya saya setuju dengan Mas Refli tadi. Misalnya nggak boleh, nggak lazim tuh tiba-tiba sistem yang sudah kita kelola atau kita proses dengan model proporsional terbuka suara terbanyak itu tiba-tiba mau diubah lagi menjadi proporsional tertutup. Padahal sistem sudah berjalan setengah, ya, proses sudah berjalan setengah. Nah, harus diingatkan kalau pada dasarnya sebenarnya ya dua-duanya ada plus minusnya memang. Sudahlah, kita nggak bisa mengatakan itu plus minusnya ada dua-duanya. Tapi ketika di ujung jalan tiba-tiba mau diubah kembali dengan alasan tertentu, saya kira itu bisa menjadi perdebatan panjang. Dulu Mahkamah Konstitusi mengubah itu di tahun 2009 sebenarnya bukan mengubah itu mengubah perolehan konversi kursi. Jadi bukan mengubah, dulu MK nggak mengubah itu, gitu. Dia mengubah konversi kursi tahap kedua, ketiga. Tapi itu sedang pemilu sudah berjalan ya? Pemilu sudah berjalan, tapi waktu itu soal konversi saja, konversi suara, konversi suara menjadi kursi tahap ketiga. Yang kemudian MK mengatakan membalikkan ke konsep daulat rakyat, ya, dan akhirnya itu berubah dipakai di sistem pemilunya. Saya kira harus diingatkan betul, kita harus concern betul untuk jangan ubah aturan main, apalagi aturan main ini banyak mau diubah. Ya. Nah, yang kelima, sekedar karena ingin menghilangkan kesan redundancy dengan teman-teman yang sudah lain, yang sudah duluan, saya kira yang kelima yang paling tidak kalah berbahayanya adalah mengubah konstitusi itu sendiri. Saya selalu mengatakan persis kalau mengubah konstitusi itu saya kira keniscayaan, ya. Tidak ada konstitusi yang tidak bisa berubah. Tetapi mengubah dalam kondisi sekarang itu seperti mengundang para petualang. Itu seperti dengan mempersiapkan kayak terbukanya kotak Pandora. Masih mending kalau kita pakai mitologi Yunani yang asli, ya, kotak Pandora itu di ujungnya ada harapan gitu. Ini jangan-jangan di ujungnya nggak ada harapan gitu. Gelap gitu, karena kemudian konstitusi diubah, kita kemudian menjadi buntu. Dan konstitusi diubah ini bisa menjadi banyak alasan. Satu, misalnya ada keinginan untuk 3 periode, dan itu berarti mengubah masa jabatan, ya, dalam konstitusi bisa 3 periode. Tapi ada juga kemungkinan mengubah metode pemilihan. Nah, ini yang menurut saya harusnya dikhawatirkan juga, karena
belakangan ada pembicaraan untuk mengubah metode pemilihan, yaitu membalikkan ke proses pemilihan di MPR. Saya kira itu kayak setback, ya, ke belakang. Dan gerakan itu sebenarnya sudah sekian lama, karena gerakan menghidupkan GBHN sebenarnya punya keterkaitan erat dengan itu, bayangan saya. Dan saya sudah tulis di Kompas waktu itu. Gerakan GBHN itu sangat mungkin berimplikasi ke bergesernya metode pemilihan dari daulat rakyat menjadi daulat institusi, ya, institusi yang dinamakan oleh MPR itu. Dan saya kira, mohon maaf ya, ada beberapa kandidat presiden yang akan senang sekali kalau kemudian dipilih via MPR, apalagi orang-orang yang sudah susah sekali terpilih melalui pemilihan langsung, ya. Enak betul tuh dengan di MPR, kemudian ruang permainan bisa menjadi berbeda dan kemudian sangat mungkin ada ya itu calon-calon gitu. Ada, kita semua tahu lah. Saya nggak usah sebut nama, masa kita nggak tahu gitu. Nah, sebelum lagi begini, saya mau bilang juga bahwa harus ada komitmen yang nyata dari kita untuk mengawal 2 periode ini, ya, 2 periode ini. Komitmen yang nyata itu maksud saya adalah ya memang harus ditolak. Saya ingat betul Mas Burhan sempat cerita ke saya, Burhan bin Muhtadi. Dia sempat didekati oleh beberapa pengusaha, mau dibayarin untuk kira-kira ya inilah mengusung ide 3 periode. Jadi bikin surveinya, paket naikin, gitu kan. Dia langsung bilang, ya saya nolak ya. Ada kawannya yang ngambil katanya. Nah, tidak sebut nama saya, tidak usah sebut nama. Oh, udah diambil ya? Jadi ada kawannya yang ngambil katanya. Oh, tahuan. Dulunya mau saya ambil. Oh, itu gede, itu pantesan tuh. Burhan nolak katanya. Dan saya nggak ngambil 3 periode, jelas saya tolak itu ya. Tapi ada kawannya yang ngambil. Nanti caranya cari aja siapa. Udah ambil duluan ya tadi. Hah? 17 tahun ke samping lah. Yang saya sebutkan tadi. Jadi ngambil itu. Nanti menurut saya itu tandanya bahwa sebenarnya memang ada yang bekerja untuk itu. Ada yang bekerja dan menyiapkan dana, ya, menyiapkan kesempatan dan lain-lain sebagainya. Bergerilya istilahnya. Nah, cuma memang menarik jawabannya Pak Mahfud waktu itu. Saya kembali ke cerita saya. Dulu belum tentu. Saya tanya ke Pak Mahfud. Emang serius katanya. Saya tanya terus Pak Mahfud sendiri, Bapak sendiri apa posisinya? Dia bilang, posisi saya tegak lurus sama konstitusi. 2 periode. Saya tetap akan 2 periode. Ya, saya akan tetap perjuangkan itu karena secara konstitusi, secara pengetahuan saya juga itu yang pas sekarang konstitusi. Tapi yang kedua dia bilang begini, ya memang sampai sekarang belum ada pembicaraan, belum ada perintah dari Pak Jokowi untuk 3 periode. Nah, bisa jadi memang tidak ada perintah, bisa jadi karena perintahnya bukan ke Pak Mahfud, soalan lain kira-kira. Tapi kira-kira begitulah bahasanya Pak Mahfud dalam kaitan dengan. Oh, kalau Masinton aman, Masinton jelas. Ini PDI guys lurus kalau ini. Enggak lurus ya. Tegak lurus agak doyong-doyong dikit. Boleh lah kalau doyong dikit. Nah, terakhir saya mau bilang begini, Ibu dan Bapak sekalian, yang harus dipikirkan memang adalah karena dugaan saya, ini dugaan ya, jadi ini opini tentu saja. Dugaan saya memang sebagian besar belakangan itu dikaitkan dengan pemilu. Jadi sukses tidaknya pemilu itu memang sekarang semua sedang dikaitkan ke arah sana. Mulai dari pemberantasan korupsi, ya yang kelihatannya nyasar orang-orang tertentu, nyasar dan secara tidak berimbang. Ya, dugaan saya paling tidak kelihatannya memang mengarah ke sana. Saya termasuk yang mengatakan ucapannya Pak Luhut itu tidak berdiri sendiri. Ketika Pak Luhut bilang jangan sering-sering OTT, jangan-jangan karena dia lihat kondisi OTT-nya yang memang agak macam-macam belakangan, ketika dia katakan itu, saya menduganya itu, mencoba berbaik sangka ke Pak Luhut, ya, saya menduganya itu, mencoba berbaik sangka ke Pak Luhut, saya menduganya kata-kata itu lahir dari pemahaman dia bahwa OTT tidak sedang baik-baik saja.
OTT sedang menyasar orang-orang tertentu, makanya udah deh jangan deh gitu. Semacam ingatan ya. Belum lagi bicara soal undang-undang, semua undang-undang diarahkan ke arah sana. Saya orang yang percaya cipta kerja, Perpu itu nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Mas Faisal Basri sudah bilang panjang lebar, Khatib Basri juga bilang keterkaitan kita dengan ekonomi global kan kecil. Apa kaitannya sebenarnya? Dugaan saya cipta kerja itu cepat-cepat seperti ini ya karena persiapan pemilu. Persiapan pemilu. Duit harus cair di pemilu. Duit nggak cair di pemilu. Maksudnya APBN. Ya semuanya hal yang berkaitan dengan itu, perizinan, Dan budget ke ya, semua harus dipersiapkan untuk itu. Nah, dugaan saya adalah berhasil atau tidaknya pemilu ini adalah seberapa berhasil mereka menggunakan agenda-agenda oligarki untuk mempengaruhi hasil pemilu. Semakin kuat kita menyiapkan perlawanan ini, jangan-jangan semakin kuat kesimpulan akhirnya mereka ya sudahlah tunda aja pemilu. Nah, gitu lah. Jadi kalau kita melawan kemauan mereka untuk memuluskan pemilu yang didomestikasi itu, dijinakkan itu, semakin kuat kita lawan itu, maka kemungkinan besar kesimpulan akhirnya adalah ya sudah tunda aja lah kalau gitu. Nah itu yang membuat saya mengatakan kita harus menjaga betul kesetimbangan untuk melakukan perlawanan tetap pada keinginan merusak pemilu, tapi pada saat yang sama juga melarang, menjaga yang namanya menunda pemilu. Itu susahnya berada di tengah. Jadi umatan wasaton itu wasatiyah